Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim TB yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya melayani tempat ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang ada di jemaat GKN Beratang ya. Ini pertama kali saya melayani di sini. Tapi saya ingat beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut dengan Mr. Lee dan orang-orang Korea untuk melayani anak-anak yang ada di sekitaran sini ya. Ya, puji Tuhan. Tapi ini kali pertama untuk di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ya, dari Sidoarjo saya naik motor, sudah mulai gelap, 3:30. Saya pikir saya harus berangkat ya, nanti saya kebasahan di jalan ya. Dan puji Tuhan jam 5 saya sudah sampai di tempat ini. Puji Tuhan ya, Tuhan baik ya. Kita langsung saja masuk di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Roma 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, kita sama-sama buka firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Sudah dapat? Katakan amin. Ya, saya baca bagi kita semua ya. Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini atau malam hari ini saya mau berbicara tentang intisari Injil, saudara ya, yang berbicara tentang keselamatan, saudara. Ya, karena keselamatan itu sangat penting di dalam kekristenan. Ya, saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita semua diselamatkan. Amin. Tetapi kadang-kadang banyak orang Kristen tidak mengerti tentang arti keselamatan itu sendiri. Kenapa saya diselamatkan? Ya. Dan apa yang harus saya lakukan setelah saya menerima keselamatan? Nah, saya mau berbicara tentang satu pokok yang inti ya dari Injil itu sendiri atau kabar baik itu sendiri yang berbicara tentang keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang iman dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itulah intisari Injil yang harus kita tahu ya. Karena ini adalah hal yang mendasar dari iman kekristenan. Kalau berbicara tentang intisari itu pokok atau esensi ya dari kekristenan, yaitu keselamatan itu sendiri. Karena tanpa salah satu atau tanpa keduanya, maka tidak akan ada keselamatan. Ya, ini tidak bisa dipisah, saudara ya. Iman dan kebangkitan Yesus, tentang kepercayaan kepada Kristus. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Karena kita sudah ada di dalam keselamatan itu sendiri ketika Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita mau melihat konteks firman Tuhan malam hari ini ya. Semuanya harus kita kembalikan ke Alkitab ya. Melihat konteks atau latar belakang dari firman Tuhan yang baru saja kita baca pada malam hari ini ya. Di sini Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Saya mau tanya dulu, kita semua sudah beriman kepada Yesus Kristus? Amin. Ya, saudara percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah jalan menuju kepada keselamatan. Ya, sekali lagi saya mau katakan, Yesus Kristus adalah jalan menuju keselamatan. Ya, tidak ada nama lain, saudara ya. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus itulah yang telah membuka jalan untuk kita bisa sampai kepada keselamatan. Amin. Kita dulunya orang-orang yang berdosa, gak percaya sama Tuhan. Kita hidup di dalam kegelapan. Namanya orang hidup dalam kegelapan, tidak tahu jalan, tidak tahu arah. Amin. Tetapi ketika Yesus Kristus telah menebus kita dengan darah yang begitu mahal, Dia membuka jalan kepada kita untuk bisa ya sampai kepada keselamatan itu sendiri. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini saudara,
kalau kita melihat konteks dari firman Tuhan di dalam kitab Roma, saudara, ini berisi tentang kedalaman teologis, saudara ya. Kalau kita mau pelajari, ya, saudara tahu tentang teologi, ya. Saya mau tanya dulu, ada yang mengerti tentang teologi, ya? Ya, teologi ya, saudara ya. Ya, mungkin pernah mendengar kata ini ya, mungkin Bapak panganan opo itu ya. Teologi, ya. Theos dan logos. Theos itu berbicara tentang Allah, ya. Logos itu adalah firman, ya. Jadi firman Allah, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Roma ini merupakan tanggapan Paulus terhadap berbagai gugatan yang muncul di jemaat yang ada di Roma. Ini latar belakang firman Tuhan, kita harus pelajari ya. Yang seolah-olah membenturkan Injil dan Taurat, ya. Lalu kemudian Paulus menjawab dengan lugas bahwa Taurat itu betul pada posisinya sebagai pembuka dan Injil itu sebagai penggenapan dari keseluruhan janji Allah. Amin. Ya. Nah, sore hari ini kita membaca firman Tuhan, ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, ya. Katanya adalah mengaku dan percaya. Saudara, di sini Paulus membandingkan kebenaran karena ketaatan kepada hukum Taurat, pasal 10 ayat yang kelima, dan kebenaran karena iman, pasal 10 ayat 6 sampai ayat yang ketujuh. Ya. Kalau kita berbicara tentang kebenaran kepada ketaatan kepada hukum Taurat, ini berbicara tentang kebenaran manusia. Ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kebenaran Allah atau Injil itu sendiri, ini merupakan iman kita kepada Kristus dan merupakan ciri khas kekristenan. Ya, kita harus bisa mengerti tentang hal ini ya, saudara ya. Tentang bagaimana hukum Taurat itu sendiri dan bagaimana Injil itu sendiri. Nah, di dalam pasal 7, pasal 8, Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu adalah hukum dosa. Ya, kenapa? Karena hukum Tauratlah kita mengenal yang namanya dosa dan kita tahu bahwa kita berdosa. Ya, karena ini berisi tentang peringatan-peringatan. Ya, tentang jangan begini, saudara ya. Dan pada malam hari ini saya mau katakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Amin. Ya, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ya, karena ini begitu ketat, begitu banyak dan harus dilakukan semua. Saudara ya. Dan gak ada satu orang pun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Artinya, saudara, karena kita orang-orang tidak bisa memenuhi hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat itu sendiri, makanya saudara, tidak ada keselamatan, saudara. Kalau kita mau mencoba untuk memenuhi semua tuntutannya. Ya, saudara. Itulah sebabnya harus ada kebenaran yang Yesus tawarkan di dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran Allah. Ya, anugerah keselamatan, kebenaran Injil itu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tidak ada satupun orang manusia yang bisa diselamatkan. Karena apa? Dia tidak bisa memenuhi semua tuntutan-tuntutan ini ya, hukum Taurat. Makanya Yesus harus mengorbankan dirinya, saudara. Menggenapi seluruh janji Allah di dalam kehidupan manusia. Karena kalau ikut tentang hukum Taurat ini nggak bisa, saudara. Tidak ada satupun orang yang bisa diselamatkan. Karena begitu berat, ya, tidak bisa dilakukan, saudara ya. Dan banyak orang yang akan gagal, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar di sini, saudara, bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan orang percaya, bukan hukum Taurat, saudara. Amin. Karena sekali lagi saya katakan tidak bisa kalau memakai hukum Taurat. Harus ada kasih karunia Allah, saudara ya, yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan Yesus harus turun, saudara ya, menjadi manusia untuk melayani kita semua, untuk mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dan itu yang saya katakan tadi, dia membuka jalan bagi kita, saudara. Karena kalau kita mengikuti semua hukum-hukum itu, kita nggak akan bisa, saudara ya. Karena hukum Taurat, sekali lagi, itu hukum perbuatan, ya, bukan hukum yang berkaitan dengan iman kepada Kristus. Saudara lihat bagaimana orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya kepada Yesus.
ya, sebagai Tuhan. Ya, iman mereka tidak kepada Yesus Kristus, tetapi mereka berpatokan kepada hukum Taurat. Padahal di dalam Alkitab mengatakan bahwa oleh karena kasih karunialah engkau diselamatkan melalui Yesus Kristus. Sudah jelas di sini ya, saudara ya, bahwa kita harus mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus supaya kita diselamatkan. Amin. Bukan untuk memenuhi hukum-hukum yang tadi, saudara. Karena kalau nggak bisa ya nggak bisa, saudara ya. Kalau kita nggak bisa melakukan, artinya kita tidak selamat, saudara ya. Itulah sebabnya harus ada kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, saudara. Dan di dalam Roma ini, saudara, berbicara tentang iman dan perbuatan, saudara. Mengaku dan percaya. Kalau mengaku berbicara tentang iman, dan percaya berbicara tentang perbuatan. Ini tidak bisa dipisah. Ya, iman dan perbuatan. Di sini dikatakan ketika engkau percaya, ya, dengan imanmu, engkau mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya, dan engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan diselamatkan. Itu firman Tuhan katakan ya. Nah, kita kembali lagi tadi. Karena hukum Taurat itu cuma hukum perbuatan saja, tidak ada iman kepada Kristus, makanya tidak menyelamatkan, saudara ya. Jadi harus ada dua hal yang kita lakukan untuk supaya kita bisa diselamatkan, yaitu iman, percaya kepada Kristus, kemudian iman itu berbuahkan perbuatan. Saudara gak bisa bilang saya beriman kepada Kristus, tapi kehidupan saudara sehari-hari tidak pernah berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, tidak pernah menolong orang lain, ya, saudara terus membenci orang lain, tidak ada perbuatan. Lalu saudara bilang saya orang Kristen, saya percaya sama Yesus, gak bisa. Saudara gak bisa pisahkan itu, saudara ya. Harus ada iman dan perbuatan, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau melihat contoh di dalam Alkitab, berbicara tentang orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu sangat saleh, saudara ya. Dengan apa? Dengan tradisi mereka, ritual-ritual, tradisi-tradisi mereka. Tetapi pada kenyataannya, ibadah mereka cuma di bibir saja, tidak ada di dalam hati. Ya, mereka cuma melakukan perbuatan-perbuatan saja, tetapi tidak benar-benar mengimani Yesus di dalam kehidupan mereka, saudara ya. Di dalam Matius 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, saudara ya, bagaimana mereka cuman sampai di perbuatan saja, tapi tidak pernah mengimani tentang Yesus Kristus. Ya. Saya mau katakan pada sore hari ini, iman itu selalu bersumber dari hati. Ya. Tidak lebih dari sekedar ritual-ritual agamawi, saudara ya. Memang benar kelihatannya kita harus memang rajin beribadah, kita menunjukkan sikap di mana kita selalu melayani Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau bahwa iman itu harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kita. Amin. Ya. Jadi orang Kristen perbuatannya juga dilihat apakah meneladani Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Sehingga inilah orang-orang yang layak untuk menerima keselamatan. Karena dia percaya, mengakui dengan mulutnya, kemudian dia meneladani Yesus di dalam kehidupannya, ya, di dalam perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Jadi keselamatan itu bukan hanya sekedar perbuatan. Keselamatan itu bukan hanya sekedar iman, tapi dua-duanya. Amin. Iman dan perbuatan. Ya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang firman Tuhan katakan, saudara. Jadi kita belajar di sini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menarik kembali konteks firman Tuhan ini di dalam Roma ini, orang-orang Kristen pada waktu itu orang-orang yang ada di dalam kelompok minoritas, ya, saudara ya. Mereka mengalami tekanan dan penganiayaan, sehingga tidak sedikit orang Kristen yang menyangkal imannya, ya. Dan mereka kemudian tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan karena mereka takut dihukum. Itulah sebabnya firman Tuhan ini, saudara ya, firman Tuhan ini mengatakan jangan takut, kamu harus mengakui, kamu harus beriman kepada Tuhan, apapun resikonya, saudara. Karena Paulus melihat bahwa konteks firman Tuhan pada saat itu, orang-orang Kristen ini kan ditekan, saudara ya, di dalam perjanjian baru. Mereka ada di dalam jajahan Romawi, saudara ya. Mereka tidak bisa bebas beribadah. Ya. Bagaimana mereka mau mengakui Yesus? Ya, dengan mulut mereka, saudara ya, karena mereka takut. Ya, karena apa? Mereka takut dihukum. Mereka takut mengalami penganiayaan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma
Engkau harus mengakui Yesus dengan mulutmu bahwa dialah juru selamat di dalam hidupmu, tanpa takut harus menderita, tanpa takut harus mengalami penganiayaan. Karena melalui itulah engkau akan diselamatkan, saudara ya. Bayangkan kalau kita orang Kristen, kita di gereja, kita bilang kita itu percaya sama Gusti Yesus. Tapi kalau di luar kita ditanya, kamu percaya Yesus? Kita mulai ketakutan, saudara ya. Ya kita cuma jago di kandang aja, saudara. Ya. Tapi ketika keluar, sudah takut mengakui bahwa Tuhanlah Tuhan dan Juru Selamat. Ingat ya, kalau kita tidak mengakui secara lugas, kalau kita tidak mengakui di lingkungan di mana kita berada, berarti kita tidak ada di dalam keselamatan itu, saudara ya. Karena firman Tuhan ini mengatakan dengan sangat jelas, kita harus mengakui dengan mulut kita, dan kita harus percaya kepada Tuhan, ya, sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Ya, jemaat-jemaat di Romawi ketika mereka kemudian sudah mengalami pertobatan, mereka masih takut-takut. Ya. Karena apa? Mereka melihat kejadian-kejadian, mungkin teman mereka, saudara, dianiaya, ya. Teman mereka disiksa, saudara. Jadi mereka takut untuk mengakui, saudara. Cuman pengakuannya cuman ada di dalam gereja saja, saudara. Tetapi pada malam hari ini, saudara, kita mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa mengakui bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ya, kita harus mengakui, saudara. Kita jangan takut, saudara, dengan apa yang akan terjadi ketika saudara mengakui bahwa Tuhan itu Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada bagian orang merasa takut ditolak oleh keluarga, saudara ya. Takut untuk kemudian mengalami penganiayaan, saudara. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita lagi, mari, saudara, mengaku dan percaya, baru kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan itu bukanlah ciri khas iman yang sejati. Ya. Kalau kita takut mengakui Yesus sebagai Tuhan, penebus, juru selamat di dalam kehidupan kita, berarti kita tidak sedang ada di dalam iman yang sejati, saudara ya. Kita harus berani mengakui itu, ya, iman kita kepada orang lain, saudara. Saya ingat satu cerita tentang seorang yang bernama Polikarpus, saudara ya. Dia hidup pada abad kedua, sekitar tahun 70 sampai 160 Masehi, saudara. Dia adalah seorang yang melayani Tuhan, saudara ya. Dia mungkin sekitar berumur 86 tahun, ya, walaupun tidak ada catatan, ya, yang menceritakan tentang umurnya berapa, terus pelayanannya seperti apa. Kemudian pada waktu itu, saudara, Gubernur Romawi meminta Polikarpus ini untuk apa? Menyangkal imannya, ya. Menyangkal imannya dan menghujat Kristus. Menyangkal imannya, tidak mengakui bahwa Tuhan itulah juru selamat. Yesus itu adalah juru selamat. Dia mengatakan, Gubernur Romawi ini mengatakan, Polikarpus, kalau engkau, ya, mau hidupmu selamat, ya, engkau mau selamat dari kematian, engkau mau selamat dari hukuman, hujatlah Tuhan. Jangan akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada perkataannya yang sangat-sangat luar biasa, saudara ya, yang dia katakan kepada Gubernur Romawi pada saat itu, saudara ya. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Selama 86 tahun, ya, aku telah mengabdi kepada Kristus, dan Kristus tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana aku bisa mencaci, ya, bagaimana aku bisa menghujat Raja yang telah menyelamatkanku? Aku mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini keberanian yang luar biasa, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Polikarpus ini dibakar hidup-hidup, saudara ya. Polikarpus dibakar hidup-hidup, saudara ya. Karena apa? Dia mau mengakui imannya di hadapan orang lain. Dia mau mengakui imannya
kepada dunia, saudara. Walaupun resikonya dia harus mengalami aniaya. Walaupun resikonya dia harus mengalami penderitaan. Walaupun resikonya dia harus mengalami kematian. Tetapi dia tidak menyangkal Yesus, saudara ya. Dengan mulutnya dia mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam hidupnya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudaranya. Ada ancaman-ancaman mungkin saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tapi jangan pernah mundur, saudara. Amin. Ya, tetap maju di dalam Tuhan. Mungkin saudara akan dikucilkan, mungkin saudara akan akan mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidupmu ketika engkau mulai percaya kepada Kristus. Tapi jangan lupa, saudara, tetap akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, karena itu yang penting di dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa sangat jelas di dalam kitab Roma, saudara, bahwa Injil adalah jalan keselamatan. Ya. Dan iman adalah pusat dari pergerakan setiap orang percaya, saudara. Dan Paulus secara tegas mengatakan bahwa tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang dapat diselamatkan karena benar dan dia berbuat baik, saudara ya. Gak bisa. Keselamatan di dalam Kristus itu bukan karena perbuatan baik, saudara ya. Tidak ada, saudara ya, di dalam kekristenan itu diselamatkan karena satu perbuatan baik, saudara ya. Kita harus benar-benar beriman kepada Kristus, saudara. Karena perbuatan baik tidaklah lengkap tanpa disertai dengan iman dan percaya kepada Kristus. Karena firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang benar. Kita semua ini dibenarkan oleh Tuhan, amin. Tidak ada yang baik, saudara ya. Kita semua oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu sendiri. Bukan karena hasil usaha kita, amin. Ya, bukan karena kita baik, saudara. Ya, kalau kita kemudian kembali lagi kepada perbuatan baik, itu hukum Taurat, saudara ya. Hukum perbuatan. Tetapi hukum yang benar-benar nyata adalah hukum Kristus melalui Injil yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Ya. Dia menulis kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma, ya, tentang kebenaran Injil, ya, supaya mereka diselamatkan, ya. Tetapi banyak orang menolak Kristus pada waktu itu, ya, dan mereka menegakkan kebenaran mereka sendiri, ya. Orang-orang Yahudi, saudara, pada saat itu mereka tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Oleh karena itu mereka tidak pernah menerima keselamatan itu di dalam kehidupan mereka, ya. Karena pengakuan iman itu penting di dalam kehidupan kita. Pengakuan iman kita ditunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia, amin. Pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Roma ini, iman adalah, ya, pembahasan yang paling menonjol di dalam kitab ini, ya. Di dalam ayat 9 sampai 11 tadi, ya saudara, kalau kita baca, menunjukkan arti yang sama, ya, percaya dan berseru kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena di dalam kitab ini sudah hampir seluruh pasal berbicara tentang suatu keselamatan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan intisarinya adalah bahwa Injil itu bukan usaha manusia, saudara ya, tetapi Tuhan sendiri yang menganugerahkan kepada kita, ya. Tetapi kalau berbicara tentang Taurat, itu berbicara tentang usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Kembali lagi, bisa enggak dengan usaha manusia kita memperoleh keselamatan? Tidak bisa, saudara ya. Harus dengan apa? Usahanya Tuhan terlebih dahulu, saudara ya. Yesus yang menjadi manusia, saudara, untuk menebus
dosa-dosa kita, saudara. Amin. Kita belajar pada malam hari ini. Orang Yahudi mendengar, mereka melihat, ya. Bahkan mereka sangat hafal dengan Taurat, saudara ya. Namun mereka tidak mencari kebenaran itu, saudara. Karena mereka merasa bahwa itu sudah cukup, ya, ketika mereka melakukan hukum Taurat, saudara ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, saudara, pada saat itu di dalam konteks Alkitab, saudara ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran Allah sekali lagi tidak datang melalui usaha kita sendiri atau apapun yang kita lakukan sebagai usaha untuk mencari kebenaran ini. Tetapi hal ini hanya terjadi melalui iman kita kepada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah kepercayaan akan kebangkitannya adalah inti dari iman Kristen, inti sari daripada Injil itu. Kita percaya bahwa Allah, ya, membangkitkan Yesus, ya, dan kematiannya berarti menegaskan kuasa Allah, ya, untuk mengalahkan dosa, ya. Dan kita percaya kepada Dia sebagai sumber kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Kita harus pegang ini sebagai bagian di dalam kehidupan kita, ya. Ini harus menjadi dasar di dalam kekristenan kita. Karena orang Kristen kalau pondasinya tidak kuat, gampang terombang-ambing sudah dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, apalagi berbicara tentang iman, apalagi berbicara tentang keselamatan, ini kita tidak akan goyah, saudara. Karena dasarnya ini sudah tertanam kuat di dalam kehidupan kita. Bahwa memang saya mengakui dengan mulut saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara ya. Sehingga kita tetap menjalani kehidupan kekristenan dengan baik, saudara. Ya. Kita meneladani Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa bukan karena kekuatan saya, bukan karena baiknya saya kemudian saya diselamatkan, saya dipilih oleh Tuhan. Amin. Bukan karena saya sudah giat pelayanan, bukan karena saya rajin ibadah, ya, supaya saya diselamatkan, bukan itu. Karena Tuhan sendiri yang menganugerahkan di dalam hidup kita melalui usahanya Yesus sendiri, ya. Sekali lagi melalui kematiannya di kayu salib, saudara ya. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kalau saya sudah rajin ibadah, ya, saya sudah melakukan pelayanan, saya pasti selamat, saudara ya. Ya, saya pasti selamat. Tetapi saudara harus ingat bahwa apa yang saudara lakukan itu, ya, tidak berarti apa-apa kalau saudara tidak pernah mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Tidak pernah mengakui Dia, ya, sebagai Juru Selamat pribadi di dalam hidupmu. Makanya saya selalu katakan, ayo kita sebagai umat-umat Tuhan, tunjukkan nilai-nilai kekristenan kita dimanapun kita pergi dan berada, ya. Jangan sekedar orang tahu kita Kristen, tetapi sifat-sifat kita jauh dari kekristenan. Tidak meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Mestinya kalau saudara percaya bahwa saudara diselamatkan oleh Tuhan, ya, saudara punya iman kepada Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan saudara juga harus menunjukkan itu, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Dan itu bukan hanya sebatas di gereja saja, tetapi kita harus keluar, saudara ya, membawa terang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, supaya mereka melihat bahwa Yesus Kristus itu memancar di dalam kehidupan kita, saudara. Karena kehidupan kita berubah, saudara ya, ketika kita sudah percaya akan keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pentingnya, saudara, ini ada dalam hidup kita, ya. Kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, saudara, bukan sekedar teori, saudara ya. Kita mengakui Dia, kemudian juga kita membagikan iman kita kepada orang lain, saudara ya. Apapun konsekuensinya, saudara, saudara harus memberitakan tentang Yesus, tentang keselamatan itu, saudara ya. Kita harus terus memupuk keyakinan kita setiap hari, saudara, ya, untuk menjadi keyakinan iman yang begitu kuat,
mengakar di dalam kehidupan kita, dan kita bisa mewarisi, ya, warisan iman kita kepada orang-orang, ya, mewarisi itu kepada anak cucu kita, saudara, sehingga mereka juga mempunyai pondasi yang kuat ketika mereka menjalani kehidupan kekristenan, saudara. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen menjadi lemah, banyak orang Kristen kemudian akhirnya goyah, saudara, karena dasarnya tidak kuat, saudara, ya. Dasarnya tidak kuat, ya. Jadi akhirnya kemudian mulai, ya, goyah. Ada angin pengajaran yang lain yang tidak sesuai firman Tuhan, melo aja, ya. Ada yang ini melo aja, saudara, ya. Tetapi saya percaya jemaat yang ada di GKN Beratang ini dasarnya sudah ditanamkan oleh Pak Pendeta Anton, ya. Dasar kekristenan yang kuat, sehingga apapun yang terjadi tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, walaupun ditawarkan sesuatu, saudara, ya. Ya. Nah, saya selalu katakan, ya, tinggalkan sesuatu untuk Yesus, bukan tinggalkan Yesus untuk sesuatu, ya. Amin. Ya, itu yang menjadi kepercayaan di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu besar dalam hidup kita, saudara, ya. Anugerah keselamatan itu siapa yang bisa memberi? Itu tidak ada, saudara. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga Dia mau supaya kita semua diselamatkan dan mempunyai pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Amin. Kita belajar benar-benar tentang firman Tuhan, sehingga iman kita harus selalu terpusat kepada Yesus Kristus, ya. Kita sakit belum disembuhkan, kita tetap percaya sama siapa? Yesus. Ya. Doa kita belum dijawab, kita tetap percaya kepada siapa? Yesus Kristus, saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saudara, ya. Sehingga apapun, ya, yang terjadi di dalam hidup kita, memang iman kita ini tidak akan pernah bergeser, saudara, ya. Penderitaan sekalipun, penganiayaan sekalipun, saudara, tidak akan membuat kita mundur dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, kalau kita mencari Tuhan hanya karena berkat-berkatnya, suatu saat kita akan kecewa kalau kita belum diberkati. Amin. Kita mencari Tuhan hanya karena ini dan itu, saudara, ya, kita akan kecewa, saudara. Kemarin saya telepon satu orang yang saya kenal. Dia kecewa dengan hamba Tuhan, mohon maaf, ya, karena istrinya sakit parah, ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa pasti sembuh, ya, pasti sembuh, ya, tidak usah khawatir, ya. Ini ada beberapa yang mengatakan, ya, ibu ini dijaga oleh malaikat, ya. Saya bilang, Pak, penglihatan, katanya seperti itu. Pak, kalau berbicara tentang dijaga, itu nggak perlu pakai penglihatan. Memang kita setiap hari dijaga oleh Tuhan. Nggak perlu ada penglihatan sekalipun. Nggak perlu saya terawang, saudara. Oh, ada malaikat yang menjaga. Tiap hari kita dijaga sama Tuhan. Amin. Ya kan? Akhirnya kecewa, saudara. Karena akhirnya istrinya bukannya sembuh, tapi meninggal. Ada lagi yang, Pak Nando, anak saya sudah dinubuatkan. Dia akan jadi generasi penerus. Dia akan melayani Tuhan. 2 minggu yang lalu anaknya akhirnya apa? Kecewa. Mulai kecewa, saudara, ya. Karena janjinya ternyata tidak terjadi. Nah, saya harus meluruskan itu kepada orang-orang ini, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya cuma mau bilang begini. Kalau Tuhan itu, ya, sudah memberitahukan segalanya di dalam hidup kita, buat apa lagi kita berdoa? Dan Tuhan harus ngasih tahu semua rahasia-rahasia ke depannya di dalam hidup kita. Saudara, ya, apa yang akan terjadi? Ya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kekecewaan. Karena bukannya sembuh, tapi ternyata meninggal, saudara, ya. Ini, saudara, kita bisa berdoa kok di rumah.
Amin. Oh, usah saudara sakit flu, telepon Pak Anton ya, saudara ya. Doa dewe saudara ya. Kita punya kuasa yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Oh, usah saudara. Aduh, sekarang lagi tren itu. Ya, direkam ngomong-ngomong saudara ya. Seperti itu. Akhirnya kan ada hal-hal seperti ini terjadi. Dan saya harus meluruskan itu saudara, karena 2 orang ini yang konseling telepon kepada saya. Saudara ya. Karena bukannya ternyata dia sudah berpikir, nggak apa-apa, istri saya pasti sembuh. Karena sudah beberapa orang yang mengatakan, hamba Tuhan yang mengatakan pasti sembuh. Tapi ternyata enggak, saudara ya. Nah saudara, kalau kita menyatakan itu saudara, bukankah kita mendahului Tuhan? Ya, tugas kita mendoakan. Kesembuhan itu urusannya Tuhan. Kita benar, kita mendoakan orang supaya kita berharap dia sembuh. Tapi kalaupun dia tidak sembuh, dia dipanggil Tuhan, ya, itu urusannya Tuhan, bukan kita yang memastikan, saudara ya. Kan seperti itu, saudara. Nanti kalau belum terjadi, nanti dikatakan kurang beriman ya, kurang memberi, ya saudara ya. Makanya nggak terjadi, saudara ya. Nah, kita hati-hati, saudara ya, dengan hal-hal seperti ini. Lebih baik kita belajar, fondasi kita kuat tentang kekristenan, saudara ya. Dan mohon maaf, hal ini banyak terjadi di kota saudara yang tercinta, di Surbaja, saudara ya. Banyak terjadi, saudara ya. Banyak terjadi, saudara. Ya. Ini saja, dan ya kembali lagi, tugas saya sebagai hamba Tuhan dan Pak Anton yang harus menyelesaikan apa yang sudah terjadi, saudara ya. Makanya punya iman yang benar di dalam Tuhan, punya pondasi yang benar di hadapan Tuhan, kekristenan kita itu harus kuat, ya. Kita nggak perlu harus terpaku kepada itu, saudara. Tetapi kita beriman aja sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang benar. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu sungguh terbatas Tuhan, karena hamba-Mu menyadari bahwa hamba-Mu sebanyak belajar Tuhan. Tetapi biarlah apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini Tuhan boleh menyentuh setiap hati umat-umat-Mu untuk mereka berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Iman mereka tidak tergoyahkan oleh apapun Tuhan. Dan biarlah mereka tetap bertahan di dalam iman mereka apapun yang terjadi di dalam hidup mereka, ya Tuhan. Mau ada penganiayaan, ada penderitaan, doa belum dijawab, tetap percaya sama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa jemaat yang ada di GKN Beratang, Tuhan selalu senantiasa menolong mereka Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menjamah hidup mereka supaya mereka hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Mereka punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan umat-umat-Mu dan juga Pak Anton yang mengembalakan di tempat ini, ya Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan dari Tuhan hadir dalam hidup mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.